Mau sampai kapan Bu Najwa bertahan menjadi guru honorer? Sekolah kami eksklusif. Guru-guru yang mengajar di yayasan akan mendapatkan gaji yang layak, tempat tinggal yang bagus, dan anak-anak mereka diberikan beasiswa. Selamat datang di perumahan kami. Ini rumah kamu. Saya nemuin buku jurnal di gudang. Kayaknya memang ada hubungannya dengan saya. Kayaknya rumah saya berhantu. Halo Bu Najwa, suka dengan makanan dan buah-buahan yang saya kirim? Kita boleh mengambil apapun dari manusia yang jadi tumbal kita. Mengambil Najwa itu tugas kamu selanjutnya. Najwa akan melakukan tugasnya. Kamu mau jadi bagian dari keluarga ini? Kalau kamu bareng sama kita, kamu bisa dapetin itu semua. Kenapa hantu itu nyuruh saya pindah dari rumah ini? Mereka semua yang ada di sini jahat. Mereka mau numbalin kita. Anugerah itu diberikan kepada kamu. Kadang yang bikin takut bukan hantunya, tapi hal-hal yang terasa dekat, terlalu dekat. Labinak bukan sekadar horor. Kabarnya ada yang mau dibisikin nih dari film ini. Apa itu, Kak? Ya kita bahas bareng aja, udah ada Dengan dua pemerannya nih. pemeran. Siapa aja tuh Kakak Renata? Ada Raihanun dan Cantik. Halo. Selamat datang di Tepuk Movie tangan Talk. dong, lemes banget yang di belakang. Cantik. Yang di belakang. 300 orang. Lemes banget ya. Coba ya kita tes suara dulu ya. Oh iya, boleh. Cantik. Gimana sih? Coba. Halo. Coba Cantik. Oh, coba. Coba Cantik. Cantik. Apa? Oh, ada 2000 orang yang ngomong. Ya, Udah boleh ya? Kita mulai. Cantik dan Raihanun hari ini datang buat promosi Labinak. Labinak. Boleh diceritain? Fokus. Boleh diceritain dong, Labinak itu soal apa dan peran kalian sebagai apa? Saya sebagai Najwa, nama perannya. Kalau Cantik sebagai apa? Aku sebagai Eva. Eva. Iya, Eva ya. Lupa ya. Bukan tuker. Eva sebagai Cantik apa Cantik sebagai Eva gitu. Oh gitu. Sama-sama. Mirip banget apa karakternya? Mirip banget Enggak, kayaknya. enggak. Oh enggak. Ceritanya tentang sebagai kalau di sini Najwa, aku itu berperan sebagai Najwa, guru honorer yang memang kelas menengah ke bawah gitu, yang memang punya masalah ekonomi. Tiba-tiba ada dari yayasan datang menawarkan kehidupan yang lebih baik. Akhirnya Najwa karena kepepet soal ekonominya yang kurang baik, akhirnya dia terjebak. Sampai situ aja dulu. Sampai situ dulu. Oh, nanti sampai situ dulu. ya. Titik. Eva, coba Eva. Eva itu adalah seorang anak dari ketua organisasi yang sangat-sangat besar, di mana nanti anaknya Bu Guru juga sekolah di situ sama aku. Organisasi kita tuh sebenarnya udah terjadi turun temurun dan kepentingan Eva di situ tuh untuk melangsungkan dan melancarkan tradisi itu gitu. Penerus dari si yang ngejebak nih kayaknya. Si Eva ya. Enggak tahu. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Bisa jadi. Mungkin. Dapat diketahui nanti ya. Mungkin. Dapat diketahui nanti ya. Ini biasa banget ditanyain, tapi nanti ada yang nggak biasa nih kita bakal tanyain. Boleh, Kak. Pas terima tuh, biasanya kan dikasih dulu tuh skripnya, apa skenario draft atau apalah itu. Begitu baca tuh kayak yang, wah gue mau nih ngambil film ini nih. Itu kenapa tuh? Kalau aku sih memang sesimpel karena horornya juga tentang
kanibalisme itu kan jarang ya film Indonesia horor bisa punya ide kayak gitu, dan eksekusinya kerja sama Mas Kino juga saya pengen gitu. Tapi basically dari ceritanya memang menarik banget gitu. Itu yang bikin you don't wanna do it gitu. Menarik banget nih, bikin penasaran ya. Coba Cantik kasih kita penasaran yang lain deh. Tapi emang dari awal, dari yang sebelumnya kita omongin juga kayak dari sinopsis awalnya tuh menarik banget karena nggak banyak juga mungkin yang berani atau yang benar-benar mau eksekusi tipe cerita seperti ini gitu. Jadi kalau ada yang menawarkan aja itu udah suatu hal yang wow, beneran nih mau konsep yang kayak gini, itu menurut aku suatu hal yang udah yang menarik banget sih, yang beda. Nah, ini kan kalau kita nonton trailernya ya, kayak gue serem juga sih. Maksudnya ini horor tuh bukan horor yang bukan yang hantu menurut gue nih. Justru yang kayak gue bilang tadi, ada yang mau dibisikin nih sebenarnya dari film ini. Cuman kan mungkin belum terlalu boleh kita sampai ke sana ya kan. Refreshing dikit dulu. Coba nih refreshing dulu, kita mau ngapain dulu nih sama Rayhanun sebelum kita ulik-ulik lagi kali hilaf. Oh, mau main kita ya? Main dikit. Oke, ini jawab cepat ya. Satu-satu kali ya nanti. Oke, boleh. Horor psikologis atau horor berdarah? Horor psikologis. Diselamatkan atau menyelamatkan? Menyelamatkan. Dunia nyata atau dunia bayi rawa? Dunia nyata. Karakter kamu atau karakter lawan main? Gimana? Karakter kamu atau karakter lawan main? Karakter aku. Mau tetap karakter kamu, Iya. gak pengen yang lain? Oke. Diam atau melawan? Melawan. Oke. Sekarang Cantik. Oke. Horor psikologis atau horor berdarah? Psikologis. Diselamatkan atau menyelamatkan? Diselamatkan. Dunia nyata atau dunia bayi rawa? Nyata. Karakter kamu atau karakter lawan main? Karakter aku. Diam atau melawan? Melawan. Ini semua tadi jawab pengennya karakter kamu. Kenapa sih pengennya karakter kamu? Kenapa? Sudah baikkah karakter kamu atau justru di tengah film lihat kayaknya gue karakter lain harusnya kayaknya gitu lebih deh. oke nih gitu. Sesimpel karena emang yang ditawarin karakternya gitu kan. Jadi ya udah ya. Ya udah lah ya. Iya dong. Oke lah, Iya gitu, sesimpel itu memang. Nggak ada gitu. yang lebih menarik dari. Tapi jujur banget menurut aku di film ini semuanya tuh porsinya Pas dan ya, sama, karakternya oke, pas banget sih. Dari kayak Julio, Naila, punya tujuan Arifin, semuanya. dan apa namanya, ya punya tujuan yang sama gitu, jelas gitu di filmnya gitu. Tapi dia agak bahaya juga kalau dia bilang gua mau karakternya lawan main gua. Ini lu bikin pertengkaran lu. Gua lihat-lihat. Kali aja mau yang kedua nanti kan tiba-tiba ganti profesi. mungkin menjadi kanibal next ya. Aduh. Kan Jangan ada dong, anak, jangan. ada anak dan anak ya kan. Cantik jadi anaknya si yang tadi no. Kan kalau misalkan saya mainin perannya Jadi Eva kan beda urusan nih, jomplang ya. Nggak bisa jadinya. Udah kita balikin ke proses kreatif dan ya. Kita balikin ke proses kreatif nih, coba. Ke Cantik ya. Boleh. Cantik nih adu aktingnya nih sama seorang Rayhanun, Arifin Putra. Terus kan masih banyak lagi tuh yang jadi mamanya Arifin juga kan kita taunya. Gitu kan. Iya. Jam terbangnya udah tinggi Ya, ya. kalau grogi pasti jawabannya iya, gue Iya, grogi. sama kita juga grogi. Enggak ya. Iya, jawabnya duluan iya gitu. ya. Yang gua Kayak gitu dong. Yang gua mau tanya tuh seberapa banyak lo mencuri pelajaran dari aktor-aktor yang ada di sana, aktor-aktor hebat itu. Kalau aku seneng banget kalau mau saya kerja dengan berbeda-beda orang, apalagi yang pengalamannya jauh lebih baik dari aku tuh. Aku senang ngelihat gimana mereka prepare. Kayak aku ngelihat banyak banget kalau misalnya dari reading atau bahkan dari sebelum adegan itu, apa sih yang membuat mereka itu selalu ready datang ke set gitu. Dan aku rasa kayak setiap pemain tuh beda-beda caranya. Cuman kayak dengan kita perhatiin itu, lama-lama juga aku belajar banyak sih, kayak oh kalau ini tuh ternyata dia gini ya, untuk prepare adegan ini dia tuh kayak gini gitu. Jadi apalagi dengan cast kita yang luar biasa ini, Tepuk tangan yang semuanya. selalu datang on set itu selalu ready dan selalu udah yang terbaik gitu in karakter, dan itu ngebantu banget kalau di set itu semuanya udah siap, energinya tuh oke banget sih. I love it. Nah, karena kesiapannya Rayhanun apa sih biasanya nih kalau datang set?
ngapain aja gitu? Karena memang ini kanibalisme ya, saya udah keburu takut duluan gitu. Jadi begitu masuk Natural ya. natural takutnya gitu. Udah takut duluan. Persiapannya nggak terlalu ini ya sulit karena kan memang karena ada proses reading selama 1 bulan itu, jadi energi kita tuh udah jadi satu, vibe udah jadi satu. Jadi ketika udah datang ke lokasi ya udah seru, udah senang, tapi ketika on set memang kita udah in character semuanya gitu. Jadi hanya perlu beberapa adjustment dari keinginan dari sutradaranya aja, tapi selebihnya kita sangat fun menjalaninya gitu. Jadi nggak ada persiapan khusus yang harus ini harus itu, enggak sih. Kalian ada ritual apa dulu? Mungkin itu ke karakternya Arifin mungkin lebih banyak. Karena kan memang ada ininya bacaan-bacaan dan segala macam Dan gitu. dance. Dan dance-nya iya. Kalian juga ada dance-nya? Muter-muter gimana? Aku sih Kan kebetulan sebagai enggak. anaknya kan sebagai Mungkin Anak yang yang kedua punya yayasan ya, turunan yang yayasan kedua nih. penerusnya mungkin ada Kalau dance. gue disuruh dance kaku banget. Apalagi TikTok aja kayak bentar. Velocity ya tuh. Nah, kalau kita lihat ya kita kan belum ada yang nonton nih, belum ada yang nonton secara keseluruhan, baru dapat trailernya aja. Tapi Raihanun di situ kan sebagai ibu yang punya anak, yang tentu nature-nya melindungi nih ceritanya. Tiba-tiba ditawarin tadi, tergiur, masuklah ke rumah yang sangat besar itu, kemudian dihantui oleh makhluk-makhluk goib. Kemudian lah muncullah itu si kanibal itu, kita tahu ada si kanibal itu. Sementara ada ruang kosong yang sendirian, terus ada ritual apa segala macem. Kan di Arifin tuh sempat ngomong Najwa akan menjalankan tugasnya. Gitu kan ya. Nah ini kan punya anak, insting melindunginya pasti ada. Nah itu seberapa dekat karakter seorang Najwa sebagai ibu dengan karakternya Rahainun di luar film ini? Ya deket banget lah, maksudnya relasinya kan ya saya sebagai Raihanun juga saya seorang ibu dari 3 anak laki. Di sini juga berperan sebagai seorang ibu yang kebetulan umurnya memang nggak jauh beda anaknya dari anak saya sendiri gitu. Jadi sangat dekat gitu. Jadi ketika ada naturally harus melindungi anaknya, ya itu memang it comes naturally juga gitu. Tapi kalau kita bicara soal sistem nih, kita anggaplah itu satu sistem, yayasan ini punya, ya dia bertahun-tahun diturunkan gitu. Bahkan nanti mungkin si Cantik akan menurunkan, akan melakukan itu juga gitu. Terlibat di situ. Kalau di dunia nyata nih sebenarnya dunianya Bayrawa itu, kalau di dunia nyata, di dunia modern ini tuh bisa kita metaforakan sebagai apa? Aduh, berat tuh. Sebagai apa? Iya. Sebenarnya perspektifnya pasti banyak ya. Nanti begitu nonton tuh pasti ini bisa sebagai A, B, C, D, E gitu. Mengklasifikasikannya itu tergantung yang nanti yang nonton mau seperti apa gitu. Tergantung perspektif penontonnya seperti apa lah. Tapi memang bisa dibilang memang Bayrawa itu sangat relevan lah. Sangat Sekarang relate. ini ya. Betul. Lama kehidupan. Kalau coba nih Cantik kita minta ekspor dari dia punya karakter, dia sebagai anak. Iya, kamu yang menjebak itu. yang menjebak itu diumpan sebenarnya kan. Umpan ya, Umpan, tumbal. Oh kan tumbal juga, tumbalin Naila berarti ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga deh. Ini rapet banget ya, rapet banget emang. Nggak boleh, rapet banget. nggak boleh terbuka. Tapi mungkin aku nambahin deh yang kayak aspek kanibal itu yang kayak mau ditampilkan tuh lebih ke hubungan dengan kayak budaya dan mitos-mitos yang ada di dekat kita juga sih. Jadi kayak tidak terinspirasi dari kasus spesifik, tapi lebih ke ya namanya orang kita kan biasa banget dengan mitos dan lain segala macem lah gitu. Lebih ke itu aja sih, ke lokalitasnya gitu. Tapi pernah denger gak sih itu kejadian? Ada kanibalisme di Indonesia, pernah denger gak kamu? Banyak nggak sih? Pernah denger. Yang paling terkenal Sumanto. Kalau Tapi dengar kan pernah kalau itu kan dengar gitu. Karena kalau Sumanto ya kan itu kan karena apa ya Kak, kesehatan jiwanya. Kalau ini kan karena Tapi kalau misalkan sekte mungkin ada gitu. Cuman kalau secara langsung dengar sih belum. Nggak seterbuka itu. Mungkin ada lah, mungkin di mana ya, jangan sampai kita berhubungan ada sama di yang sini begitu kan. deh. Mereka Ada di sini, jangan-jangan. gitu. Perlu kita curigai rekan-rekan ya. jangan-jangan ada lagi orang kita. Iya, maksudnya kanibal di trailer juga kan di mangkok itu ada Potongan-potongan tubuh. makanan. Iya Potongan benar juga. tubuh, kayak Penasaran ada juga, buka. kalian pernah nggak sih makanan yang aneh-aneh? Apa makanan aneh
Kalian yang Kebetulan pernah enggak ya. Kalau saya sih enggak sih. Kayak ke Thailand gitu tiba-tiba makan apa Enggak gitu, sih. enggak. Kecelakaan Enggak pernah makan makanan aneh. Dapat film yang menunya. Wassalamualaikum kalau gua lihat. Nah, untungnya kalau misalkan saya karakternya Najwa itu nggak terlalu explore, berinteraksi lah dengan itu. Mungkin cantik yang banyak ya. Gimana cara melihat itu sehari-hari? Menu apakah ya? serem? Nggak sehari-hari juga sih. Tapi ceritanya kan sehari-hari ya. Maksudnya kayak Iya, si iya. Eva tuh ngeliat itu tuh kayak sehari-hari gitu. Iya. Itu sih Gimana kamu ngelihatnya? Ya itu kayak makanan sehari-hari kan. Tapi kayak maksudnya kalau real on setnya sih nggak yang kayak tiap hari dihadapi dengan itu. Tapi kalaupun ada, memang ada sih. Mungkin nanti kalau yang nonton bisa lihat ada satu adegan yang nggak menyangkut aku doang, tapi kayak banyak banget orang. Itu emang agak sedikit gore ya, karena kayak di saat kita acting dan ada 20 orang lain yang mendukung situasi itu, kadang pikiran kita juga nggak bisa membedakan mana yang real dan mana yang tidak. Walaupun ya aku tahu gitu, ya ini emang nggak real, tapi maksudnya sampai pulang ke rumah tuh kayak masih yang kayak oh that feels real gitu. Ada esensi kayak itu berasa realnya tuh ada gitu. Enak ya. Ya jadi ya dengan nangis gue. jalanin aja sih gitu. Ingat menunya. Pas kamu nelen makanan gitu di rumah ada rasa-rasanya nggak sih? Jalanin aja. Jalanin aja. Lagi di piring ada komuk kan, ada muka gitu kan, ngeri juga gua. Kita biasa Kali aja makan pas tambunsu lagi, gitu ya. ya. Di warung Padang tiba-tiba ada makan mie terasanya kan yang lain ada kali kuah-kuahnya aja. gitu. Enggak ya? Iyuh. Nah, kalau Raihanun kan tadi nggak kemakannya nih. Lebih ke mungkin yang dimainin tuh psikologisnya nih. Ada tertekannya gitu kan, ada pengen ngelawannya tapi mungkin nggak punya daya karena udah terjebak di situ. Kalau tadi sampai ke rumah keinget-inget mungkin eneknya. Nah, kalau Raihanun apa yang paling keinget dari scene-scene di situ? Kalau gua tanya berpengaruh nggak sih ke kehidupan pribadi, ya 50-50 pasti jawabannya kan. Mungkin lebih kepada karena saya memang penakut kan aslinya gitu. Jadi Natural bisa aja penakut tapi ngambil film horor ya. Karena menarik banget horornya aja tuh, bahkan bukan horor yang kayak misalkan setannya pocong gitu. Ini tuh bukan pocong gitu. Tapi memang manusia bentuknya yang ya udah jelek aja mukanya gitu kan. Hancur lah udah. Manusia emang lebih menyeramkan. Itu gitu kan. Itu yang bikin sampai momen-momen scene bikin jump scare-nya aja tuh disayangnya tuh takut beneran gitu. Itu sih paling yang psikisnya kena gitu. Jadi psikosomatis kena sampai mental. pas lagi adegan-adegan jump Sampai scare lari-lari gitu. ya. Iya. Tapi itu Lari-larian. berarti ketakutan yang memang Terornya sih. dipunya itu Iya. sangat membantu Iya untuk peran banget. itu. Karena kan banyak terornya kan ceritanya si Najwa ini tuh diteror, tapi teror ini sebenarnya apa sih itu nanti akan kejawab di endingnya gitu. Cuma kan proses pembuatan terornya ini tuh yang membuat aku sendiri tuh juga sebenarnya takut gitu pada Jadi pas lagi syuting tuh, pas lagi cut gitu. Wah, ini gila sih nih kalau misalkan udah diedit nih serem sih gitu. udah ngebayangin ya. Iya. tapi udah preview udah pada preview dong. Preview belum sih, film belum ya? baru ininya aja, baru trailernya kemarin kita baru. Iya. Berarti belum tahu belum halus editannya gimana tuh ya. belum Takutnya belum muncul lagi nih. belum Nanti kalau udah itu Pas baru screening kali ntar Iya. munculnya, takut bareng gitu ya. premier. Premier ya. Ayo Net. gitu. Kita akan main game lagi. Main game mulu nggak kita, Kak? Ya nggak apa-apa, gue deg-degan Oh soalnya. yaudah. Ingat Anda muka dong di dalam ya, di sini mangkok. Anda nih Anda yang bertanya ya, tolong. Ya. Jawabnya spontan aja, spontan ya. Uhuy. Jangan panjang-panjang, jangan dijelasin juga, gue jelasin dikit nggak apa-apa lah, kita maafin lah ya. Dari Cantik sama Raihanun, siapa yang lebih mungkin marah tapi tetap diem? Wih, silent treatment dengerin nih. Langsung. Hah? On karakter. Based on karakter. Live. Based on karakter. Based on karakter yang ada di film. Yang ada di film Labina. Oke, tadi pertanyaannya. Siapa yang lebih mungkin marah tapi diem? Karakternya Arifin. Arifin. Iya. Kalau Iya. Cantik lihatnya siapa yang kira-kira Lucius. dari mereka semua marah, diem, serem? Marah, diem, iya sih. Kayaknya karakter Lucius atau sebenarnya karakter aku sih. Karena aku Eva, ngerasa kayak agak tertekan gitu. Jadi agak Nggak berani bersuara. Bapaknya anaknya tertekan ya, Ego ya. Tolong bang. salahkan bapaknya. Tapi Shut ini up and do it kalau iya, gitu. ini relate lagi nih. Siapa yang pura-pura kuat padahal hancur? Najwa. Najwa yes, ya. Najwa. Hancur bet hancur. Sian nih Najwa. Sian banget. Perjuangannya banyak soalnya.
mikirin anak, mikirin teror, aduh macam-macam. Mikirin gaji guru honorer lagi. Ya, tapi kan tadi dijanjiin macem-macem ya, Iya. dijanjiin yang nyawa, bayarannya teror. Kalau begitu mah mending kagak ya. Bayarannya itu makanan mangkok itu. Iya, aduh yang ada mukanya itu. Makan gratis masa ditolak sih. Nih, walaupun yang diteror Rayhanun, tapi kita tanya siapa yang bakal lari duluan kalau ada bahaya, nggak cuma teror nih, bahaya nih. Kalau dikejar-kejar itulah pokoknya. Kejar-kejar. Kejar-kejar muka yang tadi tuh, yang serem Yang aja. bakal lari duluan. Yang lari duluan. Apa bareng semua? Nggak Kolektif mungkin larinya. cantik Eva nggak mungkin kabur sih karena Yanti tiap sih hari. kayaknya. Yanti Iya. ya? Yanti. Yanti. Yanti tuh ya di Naila. siapa Naila. Oh Naila, Iya, oke. Anak ya. Ini Tapi kayak semuanya kabur sih. semuanya kayaknya. kabur ya. Sebenarnya nggak sih Soalnya kayak kalau kalian di berdua trailer- doang deh. kalau di- Kalian berdua doang. Kalau yang di lain trailer nggak. kan juga Najwa larinya Iya. paling kenceng kan di hutan-hutan itu. Si paling kenceng gue lihat Kok bisa ngajak Yanti diajak sih Yanti kabur bareng. Ayo kabur nah, ayo. Nah ini nyambung nggak nyambung, tapi siapa yang paling dramatis kalau cemburu? Di tengah teror lo ada cemburu-cemburunya, gue nggak paham. Ini kita munculin nih siapa yang paling dramatis kalau cemburu? Apakah yang kena teror? Apakah anaknya yang kena Ya, teror? Om Apa Arifin dong. yang bikin teror? Kenapa Om Arifin sih penasaran? Bayangnya si itu ya Julio ya. Siapa si Oh iya bisa jadi. Jodas. Sebagai apa tuh dia? Jodas tuh guru psikolog Psikolog. dari yayasannya. Perekrutnya juga gitu, merekrut juga. Dia yang dramatis, Si dia yang Julio Parengkuan. psikolog, dia yang dramatis, yang cemburu ya. Iya. Agak Agak memang ya. kompleks lah. Agak kompleks. Halo kompleks Jodas, ya. Anda digibahin. Nih, Agak. siapa yang sering ngalah walau nggak salah? Najwa dong. Najwa emang korban, emang kalau di KBBI Najwa sama dengan korban, udah. Maksudnya sama Yanti juga dinamikanya gitu kan. Iya, dinamika sama Yanti sama anaknya tuh juga memang kayak gitu. Oh jadi hubungan ntar aja deh Kak. Iya, Silakan nanya dulu. gitu. Penasaran nanti. Udah nih, gua nggak tahu nih, walaupun setertekan-tertekannya nih orang-orang kadang-kadang nggak melakukan ini nih di mulut doang. Siapa yang lebih gampang memaafkan? Semuanya ya? Enggak sih? Yanti Najwa sih. atau Yanti? Najwa atau Yanti? Baik banget sih. Baik Ini banget karakter jadi Terlalu baik ya karena. Terlalu baik ya. Antara baik sama gampang dijebak beda tipis memang di dunia Pantesan ini dia ya. masuk yayasan. Kalau enggak bakal masuk. Karena semuanya apa yang dia pikirkan tuh tentang Yanti. Oh, fokusnya memang ke apapun yang terjadi. Anaknya. Anak. Ternyata Berarti- berat. Berat. Berarti di film itu karakter Yanti dan Najwa sangat dekat ya, ibu Iya. dan anak yang sangat dekat gitu. Iya. Kan Yanti usia remaja ya, mungkin aja betul. ada gejolak-gejolak gitu. Karena kan memang di sini kan diceritakannya kan dia mau kuliah nih gitu. Udah mau lulus, udah mau kuliah. Terus apa ya yang bisa di anaknya nih pengen kuliahnya tuh emang anaknya pinter ceritanya si Yantinya gitu. Dan si Najwa ini kan juga ceritanya guru fisika kan gitu. Jadi memang turun temurunnya tuh memang pinter lah gitu. Terus karena memang pendidikannya itu yang diutamakan di rumah tangganya antara Najwa dan Yanti ini, ya udah kuliahnya mau apa gitu. Jadi emang disupport banget gitu. Jadi ketika ada tawaran yang menarik buat Yanti, ya udah kenapa enggak gitu. Ternyata itu sebuah jebakan. Jadi memang relasinya Najwa dan Yanti ini memang sangat dekat. Dan Najwa rela melakukan apapun demi masa depannya Yanti. Depannya Yanti. Walaupun kita belum tahu jawabannya ini nanti Yantinya bakal kemana, Najwanya gimana nasibnya ya kan? Itu yang menarik Itu soalnya yang menarik gitu, ya. dinamika cerita itu gitu tentang pengorbanan seorang ibu terhadap anak, tentang kelas atas dan bawah yang memang ya ternyata tuh gapnya tuh sejauh itu gitu. Bisa melakukan apapun yang mereka mau gitu dari kelas atasnya gitu. Padahal sebenarnya ada kritik berat, ada kritik sosialnya dong di. Bisa dilihat seperti itu tergantung yang nonton perspektifnya seperti apa. Kalau misalkan emang mau dilihat sebagai sesuatu yang fun dan enjoyable ya ini bisa banget gitu. Karena ini film gak berat sama sekali gitu. Iya. Emang Bikin mikir kah? enggak dong, Oh, sama enggak sekali ya? enggak ya. Sama sekali Datang enggak. duduk lihat. Kepikiran Iya. kalau gue lihatnya kepikiran gue ya Allah. Kepikiran menu-menu makanan habis itu. Betul. Abis ini makan apa ya? Pulang ke rumah kepikiran Iya. mungkin. Makan apa ya hari ini? Mungkin bisa jadi menu diet juga. Kan. Oh iya sih bisa Nanti turun gua 2 kurus kilo. cakepan nih kata gue sih. Ntar gue diet pakai coba lihat itu lagi dah Tiap hari trailernya aja lagi. nonton ini. Ya Oh my Allah god, jangan. ya boleh deh, boleh ya. dietnya. Biar jadi 3 juta, Takut 10 juta benar-benar. nanti ya. Nah, kalau Eva dan papanya, hubungannya tuh gimana? Baikkah?
saking baiknya disuruh merekrut orang MLM nih kayaknya. Walaupun Openingnya agak kan tadi kan udah tertekan kan? Udah tertekan kan tadi. Lu dendam gak sama bokap lo? Kayaknya sih mungkin kalau waktu itu kita sempat obrolin juga kayak waktu di reading kayak psikologi manipulasi gitu, sama kayak seperti teman-teman yang lain yang bergabung di organisasi ini, kayak gimana sih orang yang kalau udah di brainwash gitu, udah dicuci otaknya untuk percaya suatu set of beliefs gitu. Nah kayaknya Eva tuh contoh itu gitu, orang yang udah bertahun-tahun dikasih di ajaran yang sama dari lahir sampai sekarang, jadi itu udah bener-bener stuck di dalam diri dia gitu, bahwa ini adalah value yang gue anut dan it works gitu, kayak maksudnya papanya kan sukses, organisasi sukses apa segala macam gitu. Jadi Eva adalah karakter yang adalah produk dari ayahnya dan organisasinya ini. Kalau dibilang tertekan sih mungkin tertekan, tapi kalau dibilang enjoy juga mungkin dia enjoy, orang hidupnya nyaman, hidupnya enak ya, udah semua dapat ya, kenapa enggak? Iya. Iya. Tapi banyak anak juga mungkin di dunia yang sekarang ya, anggaplah dari tahun 2020-an ini, ketika orang tuanya naneminnya kayak gitu ya, yang ada di otaknya ya itulah kenyataannya gitu kan. Nanti realitanya gimana ya dia kaget-kaget sendiri. Persoalannya lu pernah diajarin gak untuk menghadapi kekagetan itu? Ya kita tahu ada Labinak 2 antar kan. Mungkin ya. Mungkin Bu Najwa jadi kanibal. Gak bisa dong. Spoiler gak boleh, tungguin. Gak boleh. Ada yang marah nggak nih udah spoiler nih? Tidak bisa. Oke lah kalau begitu. Kalau karakter kalian ada di posisi Najwa, apa bakal mengambil keputusan yang sama? Raihanun misalnya ditawarkan nih tiba-tiba oleh Nggak ada dari awal deh. Nggak usah. Ya padahal dia udah tahu, udah pengalaman kok di film. Udah pengalaman ya. Karena udah tahu kalau nggak tahu endingnya kayak Kalau bakal nggak kayak tahu. gitu ya. Ya mungkin karena untuk kebaikan anaknya mungkin akan, karena jebakannya smooth banget gitu. Dari Budi Kayak apa sih anak itu. penasaran? Jago Kan di nih trailer ini ada keluarganya kan? si cantik Di nih, trailer jago ada nih. kan? Dia Yang Budi Kasih anaknya. rumah Iya. gitu-gitu kan. Iya. Apalagi Kak Iming-iming. Jenny dan Julio. Wah. Oh, Wow. actingnya ya. Oke. Kalau cantik gimana cantik? Maksudnya dari karakter aku, dari karakter Eva atau aku pribadi? Karakter kamu sebagai pribadi, enggak deh sebagai kamu pribadi. Oh. Kalau jadi Najwa, bagaimana? Ya kayaknya sih kalau sadar pasti akan bilang enggak ya. Tapi kan kayak maksudnya teknik manipulasi tuh gitu. Kadang kita pikir kayak kita tuh lebih pinter, kita lebih hebat daripada itu, tapi ujung-ujungnya bisa jadi kena juga gitu. Jadi ya kalau secara sadar sih ya nggak mau. Karena too good to be true kan. Too good to be true gitu. Tergantung gut feeling saya kayak gimana Iya. ya. Tapi kan sekarang ini emang yang tunggu tubi terus suka diiyain tanpa mikir. Ya, itu dia, kan? makanya. Karena pengen gampang. Iya, Gue itulah pengen hidup gampang mas- aja. hidup Hidup gue sekarang. capek, gue provide me gitu kan. Ini tadi kan si peran Eva ini bilang dia udah di brainwash, dia menerima itu ya, kehidupannya enak, kenapa enggak? Tapi ada rasa tertekannya dikit. Artinya kan tahu nih ada yang salah nih sama nih keluarga, ada yang salah nih sama nih yayasan. Raihanunnya pada akhirnya juga menyadari kayak bukan ada yang salah lagi, ini gue salah, ini gue masuk sini gitu. Tapi kalau di kehidupan pribadi itu kan sering ya, kadang-kadang kita tahu ada yang salah tuh kita diem. Nah kondisinya kita ngelihat secara umum aja nih, secara besar di kehidupan masyarakat saat inilah. Toh ini kan ada kritik sosialnya juga tadi. Seberapa besar Raihanun dan Eva cantik kebolak-bolak gua cantik melihat kehidupan sosial itu, tahu ada yang salah tapi kayak gua nggak bisa ngapa-ngapain bro, gua udah kejebak gitu. No comment sih. Gua no comment sih. Saksikan Labinak 21 Agustus 2025. Kenapa nih? Tetap dikejar pokoknya. Isu yang di luar. Enggak agak sensitif atau gimana bilang agak sensitif untuk mengomentari kondisi sosial saat ini. Sensitif ya. Kalau cantik berani atau ya ini sensitif, gue udah nggak aman di film, gue aman di sini. Kalau mungkin aku bisa ngomong dari segi karakter aja kali ya, kayak dari porsi Eva gitu, kayak di film ini kan jelas terlihat banget bahwa keluarganya ini punya power, dan itu
kayaknya mungkin bagus sih untuk penonton nanti bisa ngeliat sendiri bagaimana sih kayak orang yang di posisi power itu bisa memanfaatkan power mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Dan yang kayak aku bilang tadi kayak psikologi manipulasi tadi, kayak bahkan kan Bu Najwa tuh seseorang yang sangat pintar, sangat capable, kok bisa ya gitu, mungkin kok mau gitu ya, itu nanti bisa jadi pelajaran tersendiri sih. Realistis ya, orang yang pinter aja kok mau. Rumus fisika jadi taklukan gitu kan, rumus kehidupan kena. Karena memang Bu Najwa ini itu kenal sama Bu Diana. Oh, jadi masih ada ini ya, Iya, kedekatan jadi, juga ya, iya. jadi merasa kalau nggak enak misalkan juga kali emang ya. sama sekali nggak kenal, tiba-tiba ada orang yang datang, mungkin Najwa juga nggak akan terima tawaran itu. Tapi karena memang itu lagi kembali lagi ke teknik manipulasinya si Bu Diana ini. Bu Najwa inget nggak kita pernah ketemu? Oh iya ya benar segala macam, akhirnya ini lagi ya. Kena lah tuh ya, terhanyut, kena teror ya kan. Nah, soal teror, horor apa yang paling nempel dari film ini di kalian? Bukan adegan ya, tapi apa gitu? apanya? Terornya atau apalah gitu, ada nggak yang nempel banget di kalian? Horornya atau apanya gitu? Selain yang makan-makan tadi ya, ada nggak? Apa ya? Atau gue Ritual-ritualnya kan ada lari, ritual-ritualnya gitu. sampai ke reminding sendiri tuh, Sebenarnya bacaan-bacaannya. lebih ke ternyata tuh sekte ini tuh buat saya sih sadis ya gitu. Cara mereka mengeksekusi tumbalnya itu yang bikin gitu, teror yang gila, ini nggak masuk di otak gue deh gitu. Tapi mungkin buat mereka itu karena sebuah ritual yang udah bertahun-tahun mereka Normal lakukan aja buat sebagai mereka ya. sesuatu hal yang biasa gitu. Cuma kalau misalkan di Najwa dan di aku sebagai Rehanun ngeliat itu tuh sadis gitu, buat bukan sadisnya tuh bukan tapi bukan diperlihatkan visualnya yang gimana gitu ya, cuman cara berpikirnya itu loh yang bikin Bisa gitu Kayak ada orang kayak sadistik gini. aja. iya Iya kan, ya, bawaannya tuh sadistik iya. gitu, walaupun secara visual mungkin kan relatif ya, ada orang yang mungkin ngeliat oh serem banget, ada yang kayak gitu, tapi emang ya gitu, organisasi ini itu berjalan dengan sempurna banget, kayak terorganisasi banget. Tahun soalnya ya. Baik-baik kata gue sih ya. Kan kita nggak tahu Direkrut ya kan. abis ini kayaknya direkrut. Jangan dong ya. Takut banget jadi apanya, yang dipotong gue apa gimana. Orang yang dikenal kayak Bu Diana ke Najwa itu kan dia kan masuknya kan lewat Perkenalan ya, temen, iya. Kita pernah ketemu, itu aja bisa ngejebak gimana Betul. orang. Gimana orang Hati-hati stranger lo sama gitu. gue sih kata gue ya. Betul. Ini sebenarnya kita sengaja nih janjian pakai, karena ada darah-darahnya dikit ya kan. Baik. Tapi di luar warnaan ini gitu kan, ya jangan sampai spoiler juga. Si Raihanun sama Cantik. Udah jompo. Kira-kira pengen penonton itu begitu film selesai, kan ada yang memilih sampai credit title, ada yang keluar begitu saja takut gitu kan. Dari dua tipe penonton itu, apa yang kalian pengen paling ngebekas dari mereka tuh apa? Yang nempel di pikiran mereka dari film kalian? Ya perkara persepsi orang tuh masing-masing gitu, tapi tentu kita sebagai aktor pengen juga gua berhasil pulang apa membawakan sih? karakter ini, mereka tuh harus bawa pulang apa setelah nonton? Bawa pulang Ketakutan kah? bawa pulang omongan yang baik sehingga banyak yang nonton. Itu yang saya pengen. Ngomong di sosmed, gua habis nonton nih, lu gila, lu harus nonton lu gitu kan. Dan kalau yang penasaran kayak gitu, kira-kira nih film diputer tanggal berapa, di mana aja, boleh kasih tahu nih biar nanti nonton terus pulang dari mulut Bawa ke omongan mulut. kan? Iya, bawa omongan ya. ya. Dari mulut ke mulut itu yang penting. Boleh tuh ke Silakan. kameranya Al tuh. Iya. Situ, cantik. Tanggalnya udah Oke. Gawat banget. Tanggal 21 Agustus 2025 di bioskop Labinak Mereka Ada di Sini tayang. Di mana, Cantik? Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Pokoknya di bioskop banyak banget nanti listnya. Semuanya. Hampir di semua bioskop kesayangan Anda. 21 Agustus tadi kita udah di-spill dikit, bikin penasaran kalau sampai nggak nonton sih. Udah banyak itu di Udah banyak ya. Walaupun rapet banget tadi. Diomelin nggak nih? Enggak kan? Nggak apa-apa ya. Ya Boleh. paling kamu nanti ntar diomelin, Mbak. Nggak boleh. Enggak. Bisa masukin piring. Oke, terima kasih Raihanun. Terima kasih Raihanun. Udah datang Eva ke semuanya. Movie Buff. Oh, Cantik aja nggak pakai Eva ya. Maaf, Najwa dan Eva. Najwa dan Eva. Najwa dan Oke. Eva. Ya udah. Rehanun cantik,
Oh iya, Raihanun cantik. Raihanun. Oke, Raihanun Intonasinya, cantik. terima kasih Raihanun cantik. Oke, sampai ketemu di Movie Bar selanjutnya. Dadah.